pemirsa, bagaimana hari Anda? Semoga selalu menyenangkan ya, karena saat ini Ajang Sana ngobrol asik seputar wisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, kembali hadir untuk menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama dengan saya Irin Anggun. Kalau kita berbicara mengenai kegiatan berwisata, ini menyenangkan sekali ya pemirsa, tapi di tengah kondisi pandemi saat ini, kita diminta untuk bersabar dulu, menahan diri dulu sampai dengan situasi membaik, dan tentunya ini juga mendukung program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan tentunya dengan hadirnya Ajang Sana ini diharapkan dapat sedikit mengobati rasa rindu Anda terhadap kegiatan berwisata. Hari ini di Ajang Sana kita akan membahas mengenai tantangan dan peluang pariwisata ekonomi kreatif di Yogyakarta. Sebelum kita memperkenalkan narasumber yang sudah hadir secara virtual saat ini, sebagai informasi pemirsa bahwa pariwisata dan juga sektor ekonomi kreatif ini menjadi roda penggerak yang penting dalam roda perekonomian khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Ketika pandemi melanda, pariwisata mulai lesu dan ekonomi juga ikut terpuruk. Tidak kurang dari 17 subsektor ekonomi kreatif ini juga terkena dampak dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, ini juga upaya terus dilakukan oleh pemerintah agar percepatan ekonomi ataupun pemulihan ekonomi juga bisa berlangsung cepat begitu ya pemirsa ya. Dan tentunya untuk tidak kurang dari 17 subsektor di ekonomi kreatif ini juga terkena dampak dengan adanya pandemi COVID-19. Berbagai cara terus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah menyalurkan bantuan-bantuan program, lalu juga adanya vaksinasi massal untuk membentuk herd immunity. Kalau kita melihat di sini tantangan mulai beragam ya pemirsa, tapi kalau boleh dicermati, kali ini ada tantangan pasti juga ada peluang. Nah, peluang-peluang ini yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi dan juga para pelaku di sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Boleh kita langsung berdiskusi dengan 3 narasumber yang sudah hadir secara virtual hari ini di episode Anjang Sana. Sudah ada Bapak Eko Suwanto STMSI. Beliau ini merupakan Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Eko. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh, luar biasa. Ini sehat ya Pak Eko ya? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Bang Anggun juga narasumber yang lain juga selalu sehat walafiat. Pastinya. Terima kasih Pak Eko. Dan lanjut, kali ini kita juga ingin menyapa untuk Ibu Fitri Dia Wahyuni selaku Kepala Bidang Industri Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Ibu Fitri. Sehat Ibu Fitri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sehat luar semua. biasa. Baik, terima kasih untuk Ibu Fitri. Dan untuk yang terakhir, kali ini kami juga ingin menyapa untuk Ibu Lia Mustafa SE. Beliau ini merupakan National Secretary Indonesian Fashion Chamber. Halo Ibu Lia, sehat ya Ibu Lia? Assalamualaikum Mbak Anggun, salam sehat pastinya. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Ibu Lia. Luar biasa sekali untuk para narasumber yang sudah hadir di setiap episode Anjang Sana. Sudah ada Pak Eko, lalu juga Ibu Fitri dan juga Ibu Lia. Kali ini kita akan membahas mengenai tantangan dan peluang pariwisata ekonomi kreatif di Yogyakarta. Kita langsung menuju ke Ibu Lia. Ibu Lia, mungkin sebelum kita menuju ke tantangan dan juga peluang, boleh diceritakan sebenarnya untuk Indonesian Fashion Chamber ini adalah organisasi seperti apa? Silakan Ibu Lia. Ya, Indonesian Fashion Chamber adalah sebuah asosiasi yang bergerak di bidang fashion, terdiri dari para fashion designer yang ada di Indonesia, dan kami ada di 13 chapter di beberapa kota-kota besar. Nah, kebetulan kami mempunyai satu misi visi bagaimana membangkitkan kreatif dan ekonomi dari para membernya, dan juga yang bisa menginfluence bagi masyarakat Indonesia. Khususnya bagaimana pergerakan kita ini bisa menjadi satu barometer dan bisa diikuti ataupun menjadi sebuah tren, khususnya menjadi fashion trend seperti itu. Oke, Ibu Lia mungkin boleh diinformasikan juga untuk saat ini sudah berapa anggota yang ada di Indonesian Fashion Chamber? Ada kurang lebih 250 anggota dari 13 chapter yang terbaru ini Pekanbaru. Jadi baru saja berdiri Pekanbaru, dan 250 ini semuanya adalah fashion designer. Oke.
kami keanggotaan itu tidak melulu di fashion atau pakaian sebagai desainer pakaian, tetapi kami juga ada tekstil dan aksesoris. Hanya memang belum terbuka lebar untuk mereka-mereka, jadi perlu bersabar. Tetapi untuk aksesoris kami sudah mulai, desain aksesoris kami sudah mulai merekrut. Nah, jadi karena aksesoris dan tekstil itu sangat dekat dengan proses desain dengan kita, di mana ini adalah satu titik temu yang bagus sekali dan kita tidak berjalan sendiri pastinya. Nah, ini dibutuhkan satu kolaborasi yang cukup bagus dari teman-teman di luar fashion designer. Oke, jadi untuk sampai dengan saat ini sudah ada 13 chapter begitu ya Bu ya, dan tidak hanya melulu fashion untuk busana, tapi juga ada tekstil dan juga aksesoris begitu. Baik, terima kasih untuk Ibu Lia sudah menceritakan seperti apa Indonesian Fashion Chamber ini. Sebelum kita lanjutkan lagi, boleh saya ke Ibu Fitri. Ibu Fitri, kali ini di masa pandemi ini mungkin boleh diceritakan dengan kondisi rekan-rekan yang memang bergerak di bidang fashion. Ini seperti apa? Atau mungkin untuk saat ini peluang apa yang memang harus dimanfaatkan oleh rekan-rekan ini? Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Memang saat ini ya eranya masih pandemi COVID dan memang kita berada pada masa VUCA, yaitu volatility, uncertainty, kemudian complexity, dan juga ambiguity. Jadi kita harus merubah tantangan. Kita tidak boleh melihat tantangan sebagai sesuatu yang kita malu sedih, tidak. Kita harus tetap happy dan kita berusaha optimis bahwa tantangan harus kita rubah menjadi peluang. Karena seperti Ibu Lia Mustafa selalu fashion show, biasa menggelar fashion show. Nah, pada saat pandemi ini bisa juga untuk fashion show secara virtual dan nanti bisa dilihat, nanti ditayangkan secara streaming, kemudian bisa dilihat masyarakat secara YouTube. Tetap activity tetap kita laksanakan karena memang situasinya kita sedang dalam pandemi, kita memang harus berinovasi dan bertransformasi untuk tetap survive. Karena kalau sampai kapan pandemi kita juga tidak tahu, dan menurut prediksi dari UNWTO itu sekitar 3 tahun. Tapi kan kita tetap harus optimis dan memang eranya sekarang bisa dengan virtual, karena memang ekonomi kreatif saat ini di DIY merupakan juga bidangnya ekonomi kreatif ya Mbak, dari semua ini kita ada kuliner, fashion, film, banyak sekali. DIY ini juga merupakan kota kreatif setelah Bandung. Oke, baik. Jadi kita harus optimis ya Bu ya, di tengah kondisi saat ini. Jangan berandai-andai dalam arti oke 3 tahun, waduh ini berarti masih lama. Tapi yang jelas saat ini kita harus optimis dan juga ini ya Bu ya, terus menggali ide-ide kreatif begitu ya Bu ya. Betul. Ya. Baik, tapi kalau untuk Ibu Fitri, kondisi saat ini terlebih di dunia fashion ini juga adalah salah satu subsektor ekonomi kreatif. Untuk kondisi saat ini mungkin boleh diceritakan Ibu seperti apa? Ya, karena fashion sekarang memang sedang situasi kita di pandemi ini, tapi masyarakat selalu butuh fashion, kuliner juga masyarakat butuh makan. Jadi kita memang harus beradaptasi dalam era sekarang ini ke depan, karena memang harus bertransformasi. Mungkin nanti tetap Mbak Lia untuk menciptakan desain-desainnya yang bagus-bagus, ya tetap berkreasi sesuai biasanya. Kemudian kita memanfaatkan nanti dengan online shop atau bekerja sama nanti dengan bidang-bidang, kita memulai dengan digital. Kemudian nanti juga kemungkinan bisa seluruh dunia bahkan bisa melihat nanti ya hasil karya Mbak Lia Mustafa yang bagus-bagus sekali, selalu fashion show itu ya. Dan begitu juga dengan melihat ekonomi kreatif lainnya. Oke, jadi kalau boleh di garis bawah ini adalah pemanfaatan teknologi informasi ini harus segera digenjot begitu ya Bu ya, agar lebih banyak lagi orang-orang yang tahu dengan karya-karya kita begitu. Baik, kita ke Pak Eko. Pak Eko, terkait dengan kondisi teman-teman yang ada di Yogyakarta khususnya yang mungkin saat ini bergerak di bidang fashion. Kalau menurut Pak Eko sendiri, untuk kondisi dari ekonomi kreatif di Yogyakarta ini seperti apa Pak Eko? Baik, terima kasih Mbak Anggun, Bu Fitri, Bu Lia yang kami hormati. Yang pertama, kita sama-sama tahu bahwa kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ada 3 hal yang terjadi hari ini.
Yang pertama adalah ada transformasi digital yang sangat cepat. Yang sebelumnya kita bertemu dalam satu video, ketemu bareng, hari ini contohnya kita lakukan secara daring. Yang sekolah pun juga daring. Sistem transaksi perdagangan tata niaga pun hari ini juga sudah menggunakan teknologi informasi yang ada. Dan kalau kita baca di peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan, ya, Koperasi UMKM dan Industri Kreatif nomor 9 tahun 2017, itu kan juga diatur. Saya kira Bu Fitri sangat memahami perda ini, ya. Di sana ada fasilitasi untuk bagaimana kemudian Pemda membantu industri kreatif ini berkembang dengan basis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau di perda kita ini ada 16 jenis industri kreatif, ya. Kemudian di pasal 8 itu diatur tentang fasilitasinya apa saja. Ada bimbingan teknis, ada pelatihan, ada kemudahan akses dana, kemudahan akses pendanaan dan lain-lain, termasuk pemanfaatan teknologi informasi yang ada. Kemudian yang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID ini juga permasalahan daya beli masyarakat ini turun. Jadi decline cukup besar. Jadi yang dulu orang membelanjakan untuk pakaian, hari ini direm, kemudian orang membelanjakan makanan, minuman untuk keluarga dan lain-lainnya. Jadi orang pun kemudian ada prioritas untuk kemudian membelanjakan sesuatu pada hari ini dengan penghematan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga yang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID ini adalah sistem transaksi yang berubah akibat yang pertama tadi, transformasi digital yang berubah tadi. Maka harus ada tindakan yang cepat. Di antaranya yang bisa kita lakukan berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2017 itu adalah nomor 1. Mari melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ada ini mengidentifikasi. Ya, kita identifikasi pertama para pelaku wisata ini siapa saja, ada di mana saja. Kan kita juga sudah punya perda tentang pramuwisata juga sudah ada. Ya. Kemudian yang industri kreatif yang jumlahnya ada 16 di perda, jadi pedoman saya yang di perda ini, itu kemudian diidentifikasi. Yang basis bisnisnya kuliner ada berapa gitu. Yang basis bisnisnya aplikasi pengembangan permainan atau game ada berapa, arsitekturnya ada berapa, fashionnya berapa. Nah, secara khusus kalau bicara fashion, sebetulnya ada hal yang bisa kita kerjakan. Di awal-awal pandemi COVID, banyak teman-teman saya yang konveksi. Kemudian membuat masker, membuat alat-alat pelindung diri yang bisa kemudian diakses sebetulnya untuk digunakan. Ini batik yang saya gunakan ini batik jualan produknya teman di Umbul Harjo. Jadi ya ini batik ini kemudian cuma di salah satu langganan saya, tapi ini batiknya dari industri warga sendiri. Sehingga saya yang bisa kita lakukan satu tadi identifikasi seluruh kelompok kepentingan. Kemudian kita cek apa yang menjadi amanat dari Perda nomor 9 tahun 2017 itu. Satu, kita perlu pelatihan, akses modal. Kalau perlu kemudian tadi Bu Lia punya produk fashion bersama teman-temannya. Bagaimana kemudian APD, ya APD ini kan ada yang level 1, ada yang hazmat dan lain-lainnya. Tapi kan sebetulnya bisa juga kita kemudian berdiskusi untuk bisa menyerap fashion yang ada di pasar itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Saya kira itu seperti ini loh, kalau yang di Dinas Koperasi UMKM itu kan ada Sibakul. Sehingga perlu Pemda ini melalui dinas yang terkait dalam hal ini Fitri membantu membuatkan marketplace. Marketplace pada levelnya, kemudian kita coba share gitu ya, misalnya sekarang kan lagi Olimpiade di Jepang. Bagaimana kemudian DIY bekerjasama dengan kita kan punya Kyoto Protocol ya. Kita bisa bekerjasama untuk memasarkan produk di tengah-tengah Olimpiade misalnya. Untuk Pak Eko, mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk berdiskusi mengenai tantangan dan juga peluang pariwisata ekonomi kreatif di Yogyakarta, tapi kita harus break sejenak. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anjang Sana akan kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ajang Sana. Kita langsung menuju ke Pak Eko terkait dengan tadi masukan-masukan yang diberikan terlebih untuk Ibu Fitri nih yang dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin boleh dilanjutkan singkat, silakan Pak Eko. Baik, jadi kita kembali ke Perda nomor 9 tahun 2017 tadi, ada tanggung jawab untuk industri kreatif yang ada di Jogja. Yang pertama adalah memberikan pendampingan dan bimbingan teknis. Kemudian yang kedua memberikan fasilitasi akses pendanaan. Jadi kalau ketika ada usaha dari industri kreatif ini ada keterbatasan anggaran, Pemda punya tanggung jawab sesuai perintah Perda untuk bagaimana membantu akses pendanaannya. Kemudian yang ketiga membantu fasilitasi bahan baku. Ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab yang diperintahkan oleh Perda. Kemudian membuat fasilitasi usaha baru, dan yang dua hal yang terpenting adalah membantu pemasaran. Jadi membantu pemasaran itu adalah perintah Perda yang harus dilaksanakan oleh Pemda DIY. Maka perlu kemudian ke depan diskusi dengan Bu Lia dan teman-teman bagaimana sih dengan transformasi digital ini Pemda bisa membantu melakukan pemasarannya. Termasuk yang terakhir tadi yang saya sebut di awal, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Inilah kira-kira yang penting untuk kemudian dicek. Sehingga nanti di dalam KUA PPAS tahun 2021 perubahan maupun di tahun 2022 harus tampak wajah pasal 8 itu di dalam Perda nomor 9 tahun 2017 ini dalam rangka pendampingan atau pemberdayaan ekonomi kreatif. Nah, urusan pariwisata juga hampir sama. Bagaimana kemudian Pemda hadir untuk menghidupkan pariwisata dengan memanfaatkan transformasi digital yang ada. Kita sekarang tahu misalnya ada wisata virtual dan macam-macamnya kan kita juga produksi film dan lain-lain bisa jalan. Saya kira itu poinnya dan yang penting terakhir soal dari sesi ini adalah vaksinasi. Jadi untuk menghidupkan kembali pariwisata, untuk menghidupkan kembali ekonomi kreatif di Yogyakarta, salah satu adalah menormalkan keadaan dan salah satunya adalah percepatan vaksinasi. Baik, terima kasih Pak Eko. Berarti harus ada ketersediaan marketplace, lalu juga untuk masalah pendanaan, bahan baku dan juga pemasaran ini juga harus diperhatikan begitu ya Pak Eko ya. Terima kasih untuk Pak Eko. Kita menuju ke Ibu Lia. Ibu Lia terkait dengan kondisi saat ini. Nah ini di lapangan, ini tantangan-tantangan apa yang paling dirasakan terutama untuk rekan-rekan dari Indonesian Fashion Chamber? Silahkan. Baik, Bu Fitri maupun Pak Eko, dari tadi saya juga ingin menyampaikan nih bahwa kami sendiri sebetulnya kalau di lapangan sejak awal pandemi awal pasti ya kita sempat stuck gitu, kaget gitu. Harus ngapain nih kita ketika melihat kekurangan masker pada saat itu, akhirnya kami memang memproduksi masker untuk diberikan pada saat itu. Ketika berjalannya waktu, nah itu berbeda kondisi 2020 dengan 2021. Ketika 2020 kami masih bisa memberikan, kami masih bisa, habis ini apa ya? Oh ya kita bikin masker lah yang banyak. Kemudian saya buat program bekerja sama dengan Dispar Kota, kemudian Dispar DIY bahkan di SI dan juga di salah satu hotel di Jogja, kami membranding tentang bagaimana penggunaan fashion masker. Kemudian juga dengan pakaiannya, jadi satu set. Kami buat juga fashion on the street di Kota Baru, di mana itu pada bulan Juli kalau tidak salah. Kemudian juga dengan Dispar DIY kami membuat sebuah gebrakan bahwa ini masih berdiri nih, tapi masih mampu masih ada. Kami di direksi pada waktu itu. Dengan berjalannya waktu pun akhirnya mulai seperti tadi Pak Eko, mulai penurunan daya beli. Itu betul sekali. Sampai akhirnya kita mencoba mendesain pakaian ini adalah pakaian seperti kita saat Zoom tapi di rumah tetapi bisa fleksibel gitu kan. Tinggal pakai vest atau outer. Ini kita cukup bisa resmi, tapi ketika sudah lepas mungkin jangan bilang-bilang nih. Dalam ini bisa untuk baju di rumah langsung ke dapur, seperti itu ya. Ini memang akhirnya ada sebuah perubahan transformasi tadi disampaikan. Desain sendiri akhirnya seperti itu. Sama ketika kami membuat pameran masker Indonesia di salah satu mall di Jogja,
Dan ini luar biasa sekali pada bulan November 2020, kebetulan kami yang membuat, diikuti oleh hampir 150 desainer dan kreator masker. UMKM di Jogja hampir terlibat banyak untuk ikut andil dalam membuat masker ini. Nah, setelah beberapa bulan kemudian sempat down lagi, terutama di bulan Januari diberlakukan PSBB pada saat itu. Iya. Dan waktu itu kemudian mulai turun lagi dan saat ini ada pemberlakuan dan kami jujur termotivasi adalah penggunaan masker harus double. Pertama adalah masker medis, kemudian masker kain. Iya. Nah, ini jadi bisa mendorong teman-teman UMKM juga masker batiknya yang tadinya sudah tersimpan, kemudian waduh ini kayaknya masker medis sudah tercukupi pada kesempatan ini, tapi kondisi ternyata mengakibatkan kita harus menggunakan 2 masker. Betul. Dan saatnya bahkan harus menggunakan masker kain. Fashion ini yang tadinya menjadi ini PR limbah tadi, ini harus bagaimana? Akhirnya terciptalah yang namanya redesign produk-produk lama di gudang cukup banyak, ataupun produk-produk yang sudah out of date, kemudian kita keluarkan dan kita create menjadi baru. Kemudian di upcycle atau dibaguskan, ada sebuah inovasi kreatif di sana. Kemudian satu lagi yang ada misi yang membawa kita, yaitu bagaimana kita membawa sustainable fashion. Fashion yang berkelanjutan bagi bumi. Penggunaan bahan, kemudian juga pewarnaannya, dan itu cocok banget dengan kota Yogyakarta. Di Jogja ini batik adalah produksi yang slow, bukan fast produk, tetapi yang slow. Kemudian juga kita mewajibkan bahkan ini bukan batik printing, tetapi batik cat ataupun batik tulis. Begitupun juga dalam pewarnaannya. Nah, sekarang PR lagi, ini pastilah hidup itu pasti ada setelah ini ngapain lagi, setelah ini ngapain lagi. Ini PR kita adalah marketnya bagaimana, karena pasti tidak mudah sustainable fashion itu merubah mindset dasar daripada masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya, menggunakan masker sebagaimana mestinya aja kadang-kadang sudah menjadi satu kesulitan. Kondisi yang pandemi yang sekarang nih, yang terjadi terakhir sekarang, ini benar-benar membentuk kita dalam berkehidupan terutama bagaimana setelah tadi ada tantangan menjadi peluang, kita juga akhirnya menggunakan metode digitalisasi atau digital marketing sebagai peluang dari marketing. Baik, terima kasih. Untuk Ibu Lia ini jelas sekali tadi sudah disandingkan bahkan apa yang menjadi tantangan dan akhirnya digunakan menjadi peluang yang begitu luar biasa. Semoga tadi yang disampaikan ini menjadi motivasi tersendiri untuk pemirsa yang menyaksikan. Baik, kali menuju ke Ibu Fitri terkait dengan pemanfaatan teknologi. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Eko mengenai pemanfaatan teknologi informasi yang ternyata sudah diatur juga di Perda begitu. Nah, untuk saat ini rekan-rekan ini apakah sudah menggunakan teknologi ini dengan maksimal begitu Ibu? Iya. Silakan. Baik, Mbak Anggun. Iya. Jadi memang di Dinas Pariwisata sendiri kita mempunyai ada website www.visitingjogja.com. Di situ kita juga memfasilitasi teman-teman di industri untuk bisa memanfaatkan. Kita juga di sini melayani reservasi online untuk destinasi wisata. Jadi tidak perlu berkerumun. Jadi nanti sudah ada, nanti datang langsung masuk gitu, nanti tidak ada berkerumun. Kemudian kita juga memfasilitasi untuk media promosi digital melalui website kami. Ya, bahkan tahun lalu waktu awal-awal pandemi kita juga menyelenggarakan lelang kuliner. Di situ kita di website kami ada menu-menu dari hotel, resto yang pada saat itu karena pandemi jadi tutup ya, banyak yang tidak beroperasi. Kita menawarkan untuk
hotel untuk beraktivitas dengan restonya, kemudian nanti di bulan puasa sampai Lebaran paket-paket apa yang bisa Iya. dibeli dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian memang seperti yang disampaikan Pak Eko tadi benar sekali bahwa ada sistem informasi juga yang bisa menjembatani antara pelaku ekonomi kreatif dengan pembeli langsung, itu si bakpol tadi, bahkan pelayanan untuk pengirimannya itu ditanggung oleh Pemda. Betul. Jadi nanti silakan beli kemudian transfer, setelah pembeli nanti bisa beli batik, beli apa, tas kulit, kemudian apapun yang sudah mendaftar di Dinas Koperasi tadi nanti akan dikirim dan ongkirnya itu ditanggung oleh pemerintah. Dan memang sekarang masa pandemi, pada tahun lalu Kementerian Pariwisata juga sudah menyelenggarakan adanya pelatihan-pelatihan yang berbasis online, misalnya marketing online, dan itu bisa diikuti oleh semua pelaku pariwisata di seluruh Indonesia. Dan sekarang saatnya untuk menerapkan bahwa kita harus menggunakan teknologi dalam berbisnis dan dalam memasarkan produk-produknya, ya. Oke, Gitu, Mbak. baik, berarti sudah ada website yang tentunya ini bisa diakses tidak hanya oleh para pelaku tapi juga oleh masyarakat umum, begitu ya Ibu Fitri ya. Baik, kita break sejenak untuk para narasumber dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kembali berdiskusi, tetap di Anjang Sana. Masih di Anjang Sana ngobrol asik seputar wisata Jogja. Untuk pemirsa yang mungkin saat ini baru saja bergabung bersama dengan kami, Anjang Sana episode kali ini membahas mengenai tantangan dan peluang pariwisata ekonomi kreatif di Yogyakarta. Dan kali ini kita lebih menitik beratkan kepada fashion begitu ya, karena fashion ini juga merupakan salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, kita langsung menuju ke Pak Eko. Pak Eko, terkait dengan masih dengan tema kita hari ini, tentunya dengan kondisi saat ini serba terbatas begitu ya Pak ya. Dan kali ini tentunya ada banyak sekali dukungan-dukungan baik dalam regulasi, anggaran, lalu juga stimulus fiskal dan lain sebagainya. Nah, untuk Pak Eko sendiri, pandangan terkait hal ini seperti apa Pak? Strategi yang memang harus disiapkan dengan kondisi yang tidak menentu saat ini, seperti apa? Baik, tadi kan Perda sudah mengamanatkan jelas ya soal soal pendampingan, pelatihan, akses dana dan lain-lainnya sudah ada. Itu saja kita kerjakan. Sehingga salah satu hal yang barangkali perlu kemudian ditindaklanjuti dari diskusi ini adalah monggo dari Dinas Pariwisata untuk bersinergi dengan Dinas Kominfo yang menjadi mitra Komisi A untuk melakukan literasi digital sekaligus membantu fasilitasi untuk free wifi dan jaringan internet yang ada. Jadi kita di DIY ini kan punya banyak program ya di Kominfo itu. Salah satunya adalah literasi digital. Kemudian yang kedua, peluang barunya adalah pemanfaatan dari sisi TIK-nya itu sendiri. Tadi Bu Lia kan cerita soal bagaimana produk fashion itu dijual. Kemudian yang kuliner juga sama. Diskusinya adalah bagaimana yang produk kulinernya dijual. Mengapa tidak kita mulai dari awal produksi, dari hulunya? Kita kan tahu sekarang ini banyak hal yang bisa kita kerjakan. Misalnya, bagaimana pendampingan terhadap tempat-tempat wisata yang hari ini banyak ditutup dengan misalnya gitu ya. Kan bisa saja fasilitasi internet itu kita perbaiki di semua wilayah yang ada itu. Kemudian ketika nanti PPKM sudah diturunkan tingkatnya, kita bisa kemudian melakukan produksi-produksi termasuk film, termasuk berbagai macam video ya. Jadi Bu Lia barangkali teman-teman bisa diajak kemudian untuk diskusi bagaimana sih produksi ketika mendesain. Kemudian itu menjadi konten YouTube misalnya, menjadi konten di Instagram misalnya, menjadi konten di TikTok misalnya. Ini kan sumber pendapatan baru sebetulnya gitu ya. Jadi tidak hanya dari sisi menjual produknya saja, tetapi juga menjual prosesnya. Kita ketahui misalnya orang pengen tahu caranya membatik jumputan itu kayak apa sih? Caranya membatik batik tulis itu kayak apa sih? Kalau itu prosesnya dikemas dengan bagus di video ya, insya Allah itu akan banyak yang nonton dan Pemda bisa memberikan fasilitasi untuk literasi digitalnya. Kita di Komisi A itu bersama dengan Dinas Kominfo punya namanya co-working space di Jalan Brigjen Katamso.
Di sana ada fasilitasi untuk latihan foto, latihan mengambil video, latihan jadi YouTubers, latihan jadi konten kreator. Kita punya fasilitasi. Ini Oke. tinggal disinergikan saja, dikolaborasikan dengan Bu Fitri untuk kemudian mari kita coba bantu pemberdayaan ini dari sisi pemanfaatan TIK-nya. Baik. Kemudian kan bisa juga misalnya kita bikin festival virtual. Ya, festival virtual tentang bagaimana membatik misalnya. Bagus juga Bu, nanti di anggaran perubahan atau 2022 ya, Dinas Industri Kreatif yang di dalamnya ada fashion ini bisa misalnya bikin program kegiatan yang sederhana, festival membuat batik di 2022 misalnya. Kan Oke. ini bisa diselenggarakan dan hebatnya teknologi informasi itu adalah hari ini Iya. itu menjadi media promosi. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu kita harus ke PRJ dulu ya, pameran di Jakarta untuk bisa mendatangkan pembeli. Hari ini promosinya pindah ke gadget, pindah ke laptop. Sehingga Iya. tugas pemerintah daerah, saya kira monggo nanti Bu Fitri dengan Pak Singgi untuk mensinergikan saja dengan Dinas Kominfo apa yang kita bisa kerjakan, terutama dari dua aspek. Yang pertama adalah literasi digitalnya, yang kedua pembangunan marketplace-nya. Saya kira ini akan membantu teman-teman kita di Bu Lia dan teman-teman, termasuk orientasi ekspor. Baik. Ya, orientasi ekspor ini saya kira market ini kan cukup luas. Berbeda dengan dulu. Dulu memang jualannya ya dasaran gitu ya. Hari ini kan konsep barunya itu kan tuku ra kudu teko. Ya, jadi itu tidak harus datang. Tapi untuk mendapatkan informasi, maka promosi besar-besaran melalui teknologi informasi yang ada. Saya kira itu yang paling mungkin bisa kita kerjakan, termasuk untuk pembuatan tadi konten-konten Baik. terkait dengan industri kreatif yang ada di Jogja. Dan setahu saya anggarannya cukup banyak untuk itu. Tinggal bagaimana nanti nyambungkan saja. Karena kami ada info itu kan bukan instansi teknis yang menangani fashion, kuliner, dan lain-lainnya tadi. Ini tinggal kita supporting saja. Saya kira itu. Baik, sinergi berarti ya Pak ya. Sinergi lintas sektor yang saat ini memang harus betul-betul diperhatikan agar semuanya menjadi lebih baik lagi. Kita menuju ke Ibu Lia terkait dengan ide-ide yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko. Kalau tadi Pak Eko ini lebih ke kenapa tidak dari prosesnya begitu bisa dikomersilkan, dalam arti dari tidak hanya fisiknya saja tapi mulai dari pertama ini bisa menjadi suatu penghasilan yang menjanjikan juga. Nah, kalau dari Ibu Lia, dari ide Pak Eko ini bagaimana tanggapan Ibu Lia? Apakah ini bisa dijadikan peluang yang baik terutama untuk rekan-rekan yang memang bergerak di bidang fashion? Ya, betul sekali bahwa sekarang ini Instagram menjadi YouTuber, proses-proses tadi kita bisa upload di YouTube dan lain sebagainya, memang itu akhirnya jadi ada sebuah perubahan bergerak ke sana. Nah, nanti di add dulu ya, di follow dulu nih Instagram Lia Mustafa ya Pak. Sekali promosi ya Bu, ya apa nih media sosialnya? Jadi sampai sebegitunya sekarang handphone ini di tangan saya, bagaimana saya sekarang udah bikin reel segala ya kan. Apa aja deh bikin reel di situ, story-nya update terus-terusan ya, sampai seperti itu. Nah, kebayang juga sih tadi, kebetulan kami tuh ada project ya Pak Eko di salah satu mall di Galleria Mall. Kebetulan kami punya tantangan nih, di mana ada beberapa counter yang kami kelola untuk industri kreatif, di mana setiap bulan kami membuatkan sebuah program yang bergantian. Jadi terpikir tadi ketika Bapak menyampaikan ada co-working space di mana Brigjen Katamso, kalau nggak salah Pak Roni ya, masih Pak Roni ya kalau tidak salah. Ya. Jadi terpikirkan apakah mereka juga mungkin bisa kita ajak kerjasama untuk begini. Kita sudah ada space di sana, tetapi daya beli ini kan turun ya, apalagi di area mall katakanlah. Sampai saya membuat sebuah, saya ngobrol sama Pak Singgi, kita buat nih mall ini menjadi salah satu destinasi. Jadi bukan saja kemana-mana, jadi mereka yang mungkin di market tertentu, kadang-kadang orang kan merasa ingin nyaman nih, apalagi sekarang, kepengen nyaman masuk ke sebuah area,
prokesnya ketat, bagus, nyaman, dan itu masuklah ke sana. Nah, di sini nih ada sebuah industri kreatif yang bergulir bergantian, sampai dari tas, kemudian aksesoris, bahkan produk-produk yang di luar fashion craft, ya. Iya. Craft pun kami pamerkan ada di sana setiap bulan bergantian. Kali sekarang nih, sebulan ini kami tutup nih. Iya. Nah, di sini jadi terfikirkan ketika memang mungkin bisa berkolaborasi nanti, karena kalau kita kolaborasi atau dengan profesional pasti nanti harus berbayar kan gitu loh. Nah, kasihan nih teman-teman UKM. Tapi kalau mungkin seperti tadi Pak Eko sampaikan, bisa nih join dengan teman-teman kreator yang ada di mana, di Brigjen Katamsol. Ini bisa dikoneksikan, lalu diangkat, diupload, kemudian kita jualan online, tetapi tempat di sana itu sebagai tempat ruang display ya, mungkin. Karena orang masih takut sampai hari ini, saya yakin orang masih takut untuk berpergian, tetapi bagaimana kita bisa mengangkat ini sebagai ruang display yang jualan. Nah, insya Allah kebetulan kami di Kadin juga, Bu Fitri, Pak Eko, saya juga harus menyampaikan bahwa kami di Komite UMKM, insya Allah dari perjalanan waktu ini, seperti ekspor tadi, insya Allah kami akan mengusung beberapa UMKM untuk ekspor di saat pandemi ini. Nah, dalam waktu dekat nanti mungkin akan kita launching, akan kita sampaikan bahwa ada sebuah peluang besar ketika memang di Indonesia ini kemungkinan kecil daya belinya itu minim. Tetapi jangan salah juga bahwa dengan besarnya masyarakat Indonesia, jumlah penduduk yang begitu besar, sebetulnya saat inilah peluang yang terbaik. Karena apa? Brand-brand luar ini kan pada kolaps nih ceritanya. Itu yang bangun ini UMKM nih. Sekarang kami sedang menggiring kawan-kawan untuk memperkenalkan brand-brand kami dengan sebuah kolaborasi yang nanti insya Allah kemarin kami sudah audiensi dengan Pak Teten juga, bagaimana mengangkat teman-teman ini untuk ke ranah yang lebih baik ya di saat kondisi pandemi seperti ini. Oke, ini perlu perlu dicatat ya untuk rekan-rekan yang memang saat ini bergerak di ekonomi kreatif begitu ya. Untuk brand luar saat ini sedang kolaps, ada beberapa yang kolaps, ini harus dimanfaatkan nih. Kita harus mulai untuk memperkenalkan brand-brand kita karena saingannya mulai berkurang begitu ya Bu Lia ya. Oke, nanti kita akan menuju ke Ibu Fitri, begitu kita akan lanjutkan lagi untuk diskusinya. Jadi untuk para narasumber kita hold sejenak untuk pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anjang Sana akan segera kembali. Masih di Anjang Sana ngobrol asik seputar wisata Jogja. Kita langsung menuju ke 3 narasumber terbaik. Kalau tadi yang terakhir ini Bu Lia mengutarakan bahwa saat ini untuk di kondisi pandemi sekarang ini brand-brand luar ini sedang mengalami goncangan begitu. Dan ini harusnya dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang ada di Indonesia tentunya dan di Yogyakarta khususnya untuk dapat memperkenalkan brand-brand lokal mereka begitu. Karena saingannya berkurang ya Bu Lia ya. Jadi kita langsung menuju ke Ibu Fitri terkait dengan sekali lagi tantangan dan juga peluang. Kalau tadi Pak Eko sudah mengutarakan idenya bagaimana membuat konten kreator. Kalau kita berbicara mengenai konten ini kan tidak hanya perangkatnya nih Bu, tapi juga SDM yang harus dipersiapkan. Karena untuk membuat konten yang kreatif dan juga menarik, diminati oleh banyak orang ini kan tidak mudah. Ini seperti apa persiapan yang sudah dilakukan atau mungkin yang sedang direncanakan oleh dinas? Ya. Baik Mbak, terima kasih. Iya, emang eranya sekarang sedang digital ya, go digital. Emang ya, tadi terima kasih masukannya dari Pak Eko bahwa memang kita punya dinas Kominfo juga ya, jadi kita harus berkolaborasi, bersinergi karena pariwisata juga merupakan tumbuhan di DIY, perekonomiannya dan bergerakannya pariwisata itu juga kita akan menggerakkan melalui multiplier efeknya akan menggerakkan bidang-bidang yang lain, mulai transportasinya juga dibutuhkan, hotelnya, makanannya,
Bahkan wisatawan kan memiliki ingin melihat something to see, something to do, dan something to buy, souvenir dan handicraft lainnya ya. Ini juga SDM-nya nanti kita sedang benahi juga bahwa ke depan memang kita harus melek TI ya, nanti juga kita berkolaborasi nanti dengan Kominfo, dengan dinas-dinas yang lain, kita dengan semua stakeholder Pentaheli. Ada ABG Caem kalau itu ya singkatannya. Ada komisi, kemudian ada bisnis, ada government, kemudian ada community, kemudian ada mass media, media massa. Jadi kita bersinergi bersama, together we can achieve more. Karena memang tidak per segmen, kita harus bersama seperti lidi. Jadi kita lidi kekuatannya kalau jadi sapu, nanti kekuatannya akan bersama-sama, kita saling bergandengan tangan dan saling menguatkan di situasi era pandemi ini. Untuk meraih yang ke depan, kembali lagi nanti kalau sudah selesai pandemi, orang pasti ingin berwisata lagi karena selama ini dikekang, tidak boleh kemana-mana. Jadi pariwisata akan booming lagi dan kita siap dengan tatanan aturan yang baru dan tidak konvensional lagi. Ke depannya kita akan bertransformasi dengan beradaptasi dengan situasi yang ada. Gitu, Oke, baik. Kita langsung menuju ke Pak Eko. Pak Eko, terkait dengan kondisi saat ini. Nah, kalau menurut Pak Eko sebenarnya kunci untuk agar bisa bertahan di kondisi yang tidak menentu saat ini seperti apa? Dan untuk sisi anggaran, ini anggarannya seperti apa Pak yang sudah disiapkan nih untuk mendukung tentunya peluang-peluang agar dapat dimaksimalkan oleh rekan-rekan yang bekerja di sektor ekonomi kreatif maupun pariwisata? Baik, dari kita di Komisi A itu kan pada posisi hari ini itu kan ada 3 prioritas yang harus dikerjakan bareng oleh Pemda kita semuanya. Yang pertama adalah penuntasan COVID. Jadi bagaimana pencegahan agar tidak ada lagi kasus positif. Bagaimana agar shelternya ditambah, rumah sakitnya ditambah, dan juga vaksinasi. Maka kita juga berharap dari Dinas Pariwisata mengidentifikasi seluruh stakeholder baik yang di pariwisata maupun di industri kreatif, kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi. Ini saya kira menjadi prioritas dan kami terima kasih Dinas Pariwisata juga sudah mulai pelan-pelan melakukan vaksinasi. Cuman saran saya memang biar dikerjakan oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas di wilayah masing-masing. Ini saya kira poin yang utama sehingga kan Bu Fitri ini kan punya binaan misalnya 132 desa wisata. Nah, bagaimana kemudian vaksinasi ini dikerjakan di minimal 132 desa wisata itu. Sehingga bukan menarik orang yang divaksinasi ke provinsi, tapi tim vaksinasinya dikendalikan oleh Dinkes, datang ke desa-desa wisata, kemudian bagaimana kita berikan contoh agar misalnya di satu desa wisata ini 100% vaksinasi misalnya. Ini yang salah satu harapan kita ke depan. Yang kedua, yang juga menjadi prioritas kita adalah pemulihan ekonomi. Ini yang tadi terkait dengan teman-teman belia dan lain-lain. Bagaimana kemudian kebangkitan ekonomi ini ditopang oleh gotong royong dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Digitasi dan digitalisasi itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari hari ini. Dan bagaimana kemudian kita manfaatkan itu untuk bisa dimaksimalkan agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Kemudian prioritas yang ketiga adalah perlindungan sosial, tapi saya tidak akan diskusikan di sini. Nah, di sini terkait dengan pembangkitan atau pemulihan ekonomi tadi, jurusnya ada 3 juga. Yang pertama adalah gotong royong, yang kedua adalah peran dan tanggung jawab Pemda, yang ketiga sikap tidak menyerah dari rakyat. Saya kira inilah yang menjadi modal utama kita. Kita di Jogja ini alhamdulillah punya sikap mental gotong royong yang luar biasa hebat. Jadi kita tulung-tinulung, tadi misalnya antara vision tadi, ya barangkali bikin masker tapi harganya barangkali bisa terjangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa menggunakan masker double. Tapi masker itu juga ada kriterianya, sehingga kriteria itu yang harus kemudian ditaati sehingga masyarakat bisa mendapatkan masker itu dari saudara-saudara kita yang di fashion. Termasuk juga bagaimana kemudian tadi di akhir sesi ini kan sesi yang keempat sudah closing gitu ya. Harapan kita pemanfaatan teknologi informasi itu bisa dilakukan dengan salah satunya literasi digital. Bagaimana monggo kita tunggu Bu Fitri untuk berkolaborasi dengan Komisi A dan Kominfo. Misalnya tahun ini kita bersama Kominfo itu melakukan pendampingan digitalisasi untuk 60 UMKM. Itu kita kerjasama dengan Bu Siwi dan jajaran. Nah, saya kira ke depan juga bisa karena di kami itu kan tidak menangani kontennya.
kami memfasilitasi infrastrukturnya, literasi SDM-nya, iya. Tapi yang perso siapa saja industri kreatif yang di Jogja, siapa saja yang terlibat dalam pariwisata kan Bu Fitri dan teman-teman. Ini saja nanti yang dikolaborasikan dan mari kerja keras untuk bangkit bareng di tengah-tengah situasi krisis ini. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Eko. Berarti untuk saat ini kuncinya adalah kolaborasi dan juga komunikasi. Begitu ya Pak ya. Nanti ditunggu Ibu untuk komunikasi selanjutnya agar teman-teman yang bergerak di sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif ini lebih bersemangat lagi untuk bangkit. Sebelum saya ke Bu Fitri, saya ingin ke Ibu Lia. Ibu Lia terkait dengan kondisi saat ini. Kunci bertahan. Nah ini bertahan dulu deh ini di saat kondisi yang tidak pasti ini. Kunci bertahan untuk kondisi saat ini seperti apa. Dan juga tadi beberapa program sudah disampaikan oleh Ibu Lia begitu. Nah untuk masyarakat yang mungkin saat ini juga bergerak di bidang fashion. Ini kalau mereka ingin bergabung harus kemana Bu? Aksesnya seperti apa? Silakan untuk Ibu Lia. Bergabung, maksudnya bergabung ke asosiasi atau? Iya betul, bergabung di asosiasi ini mereka harus seperti apa? Ya. Karena di sini kami kasih ini adalah fashion designer, tetapi kami juga ada community. Jadi AFC community juga kami ada, di mana AFC community itu tergabung dari beberapa kreator, bukan hanya fashion designer, pemerhati fashion, kemudian penggiat fashion, entah itu model, entah itu koreo, entah itu adalah perajin, pengusaha fashion, toko, ibaratnya segala pernak-pernik tentang fashion bisa gabung di Indonesian Fashion Chamber Community atau komunitas. Jadi beda dengan asosiasi AFC yang memang dikhususkan sebagai fashion designer karena keberadaannya memang beda. Tetapi ingin bekerja sama di sini, maka kami membuat sebuah wadah community ini. Silakan bisa mengontak kepada kami di Instagram AFC Jogja, ya Jogja. Silakan nanti follow di sana, DM bagaimana cara untuk bisa mengikuti AFC Community. Dan fashion designer silakan juga sama, bisa mengikuti follow Instagramnya. Dan tentu saja persyaratannya kalau di fashion designer cukup agak panjang karena beda dengan community. Nah, persyaratan yang utama adalah sketsa, kemudian beberapa karya yang sudah pernah ditampilkan di media-media, kemudian juga terkait dengan pendirian usaha ataupun CV calon anggota tersebut. Nah harapannya sih di kesempatan saat pandemi ini yang kita bisa berbagi dengan teman-teman, bagaimana cara kita bertahan pada saat ini, konsumtif mungkin yang tadinya kita konsumtif sekali, mungkin kita mulai melis mana yang paling penting kita akan belanjakan. Yang kedua, kalau kita di kreatifnya ingin membeli bahan baku dan lain sebagainya, mari kita lihat gudang kita yang tidak perlu kita buang atau kita berikan, yang masih bagus mari kita upcycle, kita redesign ulang. Kalau ada bahan-bahan sisa masih bagus kita cuci ulang, kemudian kita buat seperti yang sekarang ya, tadi bisa membuat scarf, bisa membuat vest, bisa membuat masker dan lain sebagainya yang bahannya tidak jauh-jauh ada di sekeliling kita, betul. Di gudang tersebut. Gitu. Jadi kita pentingkan mana yang paling penting kita konsumsikan dan kita bisa maksimalkan hasilnya. Ya era digital, mari kita belajar karena bukan hanya yang muda-muda yang sedang senang TikTokan, ya nanti kita makan bareng ya. Iya, boleh kita kolaborasi nanti ya Bu Lia ya. Oke, jadi kalau menurut
Ibu Lia ini memang sampai dengan saat ini ya kunci bertahan itu adalah sukses, sukses dalam arti kita harus bersabar begitu ya untuk menghadapi kondisi ini dan juga melihat di sekitar kita nih, kita harus maksimalkan bahan-bahan yang ada begitu dan terus berkreasi, mencari referensi-referensi dan juga cepat beradaptasi dalam situasi seperti ini. Baik, kita ke Ibu Fitri. Ibu Fitri terkait dengan kunci bertahan. Nah, kunci bertahan di masa seperti ini, kalau dari Ibu Fitri ini seperti apa? Agar menjadi penyemangat untuk rekan-rekan ini semua, silakan. Ya, memang dalam menghadapi situasi ini kita tidak sendiri ya, kita seluruh Iya, dunia. betul. Ya, jadi selain kita mentaati protokolnya, protokol kita sudah melaksanakan memakai masker, mencuci tangan selalu, kemudian dari dalam kita juga harus happy, itu kata Iya, expert. Jadi betul, kunci kita happy ya Bu. nggak boleh terpuruk, nggak boleh down, nggak boleh. Jadi Iya, kita harus tetap happy dan mengupayakan kita happy. Kita semua punya hobi, hobinya masing-masing apa nih iya makan. betul, Dan setuju. ya, jadi dari kita tetap sehat menjalani ini semua Iya, dan amin. apapun yang terjadi kita syukuri ya. Ada memang banyak kemarin kasus-kasus yang meninggal yang itu juga ya kita tetap mempertahankan tetap protokol dan Iya, dari dalam kita tetap harus optimis iya, bagaimana ke depan supaya kita dapat baik. yang punya usaha juga bisa merekrut banyak karyawan lagi tapi Amin. dengan sisi yang berbeda. Kalau kan Iya, konvensional sekarang bisa dengan konten-konten atau dengan iya, nanti ke depan dengan go digital ini ya. oke. Yeah. Baik. Terima kasih untuk Ibu Fitri, luar biasa sekali. Terima kasih banyak sekali lagi. Kami juga haturkan untuk Pak Eko dan juga Ibu Lia yang tentunya sudah berkenan untuk berbincang di episode Anjang Sana hari ini. Selalu sehat, selalu semangat. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Anjang Sana. Terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetap terapkan 5M dalam setiap aktivitas Anda ya. Jaga diri dan juga keluarga Anda dari bahaya COVID-19. Akhir kata saya Irin Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa.